Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Hasna Cahaya Trisandari dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ Malang dengan NIM 0527622207. Di sini saya akan mengerjakan tugas logika. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang term. Pertama, term menurut konotasi. Konotasi adalah makna atau atribut yang melekat pada suatu term. Artinya, term dipahami berdasarkan sifat atau karakteristik yang dikandungnya. Contoh, term dari kata guru memiliki konotasi sebagai pendidik, pengajar, atau bahkan pahlawan tanpa tanda jasa. Yang kedua, term menurut denotasi. Denotasi merujuk pada jangkauan atau cakupan objek yang ditunjuk oleh term tersebut. Semakin banyak objek yang termasuk dalam suatu term, maka semakin luas denotasinya. Contohnya, term dari kata guru. Dalam denotasi mencakup semua orang yang berprofesi sebagai guru. Yang ketiga, term berdasarkan cara beradanya sesuatu. Pembagian ini didasarkan pada keberadaan objek yang dirujuk oleh term. Apakah objek tersebut nyata atau hanya ada dalam pikiran? Contohnya, term nyata, rumah, pohon, hewan. Term ideal contohnya keadilan, kebahagiaan, dan kesetiaan. Yang keempat, ada term berdasarkan fungsi dalam penyataan. Term juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam sebuah pernyataan, yaitu sebagai subjek atau predikat. Contohnya, dalam kalimat semua siswa rajin belajar, kata siswa berfungsi sebagai subjek, sedangkan rajin belajar berfungsi sebagai predikat. Yang kedua adalah sesat pikir. Sesat pikir adalah bentuk kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang tampaknya logis, tapi sebenarnya keliru. Kesalahan ini bisa muncul dalam argumen yang terlihat meyakinkan, namun tidak valid secara logika. Secara sesat pikiran sering ditemukan dalam debat, tulisan, maupun percakapan sehari-hari. Yang kedua, bentuk sesat pikir terdiri atas yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal terjadi karena kesalahan dalam struktur logika. Walaupun isi premis mungkin benar, bentuk penalarannya salah sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Contohnya, premis 1, semua direktur adalah pegawai. Premis 2, Sinta adalah pegawai. Kesimpulan, maka Sinta adalah direktur. Ini salah karena tidak semua pegawai adalah direktur. Struktur logikanya cacat. Yang kedua, sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal timbul karena keracuan dalam penggunaan bahasa atau kata-kata. Biasanya terjadi karena makna ganda atau ambigu, perubahan arti, atau permainan kata. Beberapa jenis sesat pikir verbal, salah satunya ambivoli. Kalimat yang maknanya ganda karena struktur tata bahasanya. Contohnya, orang ini melihat perempuan dengan teropong. Tidak jelas siapa yang memakai teropong. Yang kedua, ekivokasi. Menggunakan kata yang sama dalam arti berbeda dalam satu argumen. Contohnya, hukum harus ditaati. Fisika adalah hukum, maka fisika harus ditaati. Jadi ini yang ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material terjadi karena isi atau materi argumen yang menyesatkan, bukan bentuk logikanya. Biasanya berkaitan dengan asumsi keliru, penalaran tidak relevan, atau penyimpangan dari pokok bahasan. Beberapa contoh jenis sesat pikir material adalah argumentum ad baculum. Ancaman ini kekuasaan. Kalau kamu tidak ikut perintah ini, kamu akan dihukum. Yang terakhir adalah cara menghindari sesat pikir. Untuk menghindari sesat pikir, diperlukan pemahaman logika yang baik dan kebiasaan berpikir kritis. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, pelajari struktur logika dasar seperti silogisme dan penalaran deduktif atau induktif. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan makna ganda. Yang ketiga, evaluasi isi argumen secara kritis, pastikan premis relevan dan mendukung kesimpulan. Yang keempat, hindari emosi berlebihan dalam berargumen agar tetap objektif. Yang kelima, jangan ikut-ikutan pendapat umum tanpa alasan logis. Yang terakhir, periksa ulang argumen
secara netral dan logis sebelum menarik kesimpulan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.